Yang saya hormati Ibu Ira Dwi Kian Santang, Ketua Forsikatel Group Witel Kalimantan Selatan dan sekaligus Ketua Penyelenggara Taklim pada pagi hari ini. Kemudian yang saya hormati Ibu-Ibu Ketua Forsikatel Group Witel di seluruh wilayah Telkom Regional 6, Ibu-Ibu pengurus dan anggota Forsikatel Group Telkom Regional 6, beserta ibu-ibu P2Tel dan ibu-ibu semua yang hadir pada pagi hari ini. Alhamdulillahirrahmanirrahim, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat-Nya sehingga pada pagi hari ini kita bisa berkumpul dalam kondisi sehat walafiat. Salam serta sholawat kita aturkan pada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarganya, sahabatnya, dan pengikutnya hingga akhir zaman. Ibu yang saya hormati, tadi pagi Ibu Lia Tanto, Ketua Forsikatel Group Telkom Regional 6, menyampaikan bahwa beliau berhalangan hadir karena ada acara keluarga dan mengamanahkan kepada saya untuk menyampaikan amanah di sosial ini. Salam untuk ibu-ibu semua ya. Pada kesempatan ini, izinkan saya untuk mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ustazah Dr. Dian Rifai Jaya, SAG MPDI, yang telah berkenan hadir untuk tausiah dan membagi ilmunya untuk kita semua. Kemudian terima kasih juga kepada Bu Ira Dwi beserta pengurus dan anggota Forsikatel Witel Kalimantan Selatan dan juga ibu-ibu P2Tel yang sudah mempersiapkan acara ini sehingga bisa berjalan dengan baik. Kemudian tak lupa terima kasih juga kepada ibu-ibu semua yang sudah hadir di sini, sudah meluangkan waktunya untuk bisa mengikuti acara kajian pada pagi hari ini. Mudah-mudahan kita semua diberikan kemudahan untuk senantiasa bisa istiqomah mengikuti acara-acara kajian yang insya Allah diselenggarakan setiap bulan sekali secara bergiliran oleh masing-masing witel. Nah, tema pada pagi hari ini yang diambil adalah menjaga kesehatan mental remaja menurut pandangan agama. Nah, ini insya Allah tema ini sangat menarik ya dan aktual ya, up to date untuk saat ini karena banyak fenomena remaja yang memang berkaitan dengan kesehatan mental. Nah, mudah-mudahan kita bisa mendapatkan ilmu yang tepat dari ustazah yang tepat sehingga kita bisa memanfaatkan ilmu ini dengan sebaik-baiknya dan mudah-mudahan kita diberikan kemudahan untuk mendampingi dan mendidik anak-anak kita, membersamai anak-anak kita sehingga kelak anak kita menjadi anak-anak yang soleh, soleha, bermanfaat buat sesama, buat agamanya dan negaranya. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Mohon maaf jika ada kehilafan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu Anida Amin. Beliau adalah wakil dari Ketua Forsikatel Tirek 6. Dan acara selanjutnya yaitu langsung ke acara inti kita pada pagi hari ini, yaitu akan mendengarkan ceramah dari Ibu Ustazah Dr. Dian Rifia Jaya SAG MPDI dengan tema menjaga kesehatan mental remaja menurut pandangan agama. Baik Bu, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad din kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarju Allah wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang ulun hormati Ibu Ketua Porsikatel Regional 6 dan seluruh pengurus serta ibu-ibu jamaah Majelis Ta'lim Khairun Nisa Persatuan Istri Karyawan Telkom. Mudah-mudahan kita-kita yang berhadir di dalam majelis ini selalu mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu-ibu hadirin yang dirahmati Allah, bicara tentang menjaga kesehatan mental remaja menurut pandangan agama. Kalau bicara mental, larinya ke psikologi, larinya ke jiwa. Kalau bicara mental, pasti ada penyebab mengapa mental remaja anak-anak kita ini bisa merosot, bisa rusak, bisa terkontaminasi dengan berbagai macam hal. Ibu-ibu hadirin yang dirahmati Allah. Mungkin ayat Al-Quran Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu ku anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan sawal hijarah. Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Ayat ini secara umum ingin menjelaskan kepada kita bahwasanya peran dari orang tua di dalam sebuah keluarga itu sangatlah penting untuk bisa mendidik anak-anak kita sehingga anak-anak itu tumbuh secara fisik dan psikis menjadi anak-anak yang sehat, bermental baja, tidak menjadi generasi muda yang lemah, yang nantinya kita tinggalkan mereka bisa hidup dengan mapan. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, sebelum kita menyinggung tentang kesehatan mental lebih dalam lagi, mungkin ada 4 penyebab mengapa mental anak-anak remaja kita itu bisa merosot, turun drastis seiring dengan perkembangan waktu dan zaman. Kita lihat yang pertama, merosotnya mental kesehatan seorang remaja mungkin lebih dipengaruhi kepada pengalaman traumatisnya. Dalam berbagai media kita sering mendengar, Bu, sering melihat, sering membaca. Ada anak-anak remaja kita yang dari pengalaman hidupnya pernah mendapatkan gangguan-gangguan, pelecehan seksual,
traumatis. Dipukul oleh orang tua, traumatis. Kemudian dibully oleh kawan-kawannya, sejak kecil sampai dia remaja, pengalaman traumatis. Dan sekarang ini tidak menutup kemungkinan, bahkan sampai di pondok-pondok pesantren pun sudah mulai terjadi penyimpangan-penyimpangan yang membuat remaja, anak-anak kita memiliki pengalaman traumatis. Ibu-ibu yang dirahmati. Dari pengalaman yang seperti ini, setidaknya kita sebagai orang tua lebih mawas diri lagi. Lebih dekat lagi dengan anak-anak kita. Berikan waktu untuk mereka. Berikan kesempatan kepada mereka untuk bisa bersama-sama kita. Sama-sama berdiskusi. Ajak mereka bicara dari hati ke hati. Anak itu bisa kita jadikan anak, bisa kita jadikan teman, bisa kita jadikan sahabat. Supaya apa? Supaya mereka dengan sadarnya menyampaikan sesuatu itu dengan gamblang, enak. Dan kita sebagai orang tua merasa nyaman jika diminta pendapat dari anak-anak kita. Jadi trauma yang dialami oleh anak-anak remaja kita sekarang ini sudah sangat memprihatinkan. Lihat aja berita, Bu. Tidak hanya trauma itu didapatkan dalam keluarga, tapi bahkan sekarang trauma itu didapatkan dari lingkungan sekitarnya. Bahkan lebih menyedihkan lagi dalam lingkungan pendidikannya. Nah, ini yang sangat kita sayangkan sekali. Kalau dalam keluarga diusahakan, kita ini ibu-ibu bola paling pandai menjadi penjembatan antara ayahnya atau bapaknya dengan anak-anak kita. Kalau bapaknya sedang marah dengan anak, ibu menjadi penengah, mendinginkan suasana. Jangan ikut ngomel, jangan ikut marah. Memang wajar, seorang perempuan ini ada dua mulut. Jadi lebih banyak energi yang keluar untuk marah-marah kepada anak. Tetapi nanti biasnya, akibatnya akan buruk dengan anak-anak kita. Alhamdulillah, sampai saat sekarang kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa mendidik anak kita dengan baik, bisa mendampingi anak-anak kita dengan baik. Pada hari ini ayah yang hadir dengan anak, alhamdulillah. Mudah-mudahan kita doakan remajanya nanti juga menjadi anak yang soleh dan soleha. Jadi trauma yang seperti ini pula harus diantisipasi sejak dini. Tidak sedikit pengalaman dari anak-anak kita itu yang membuat mereka sulit untuk lebih berkembang secara positif. Apalagi kami di sekolah itu sering sekali menghadapi anak-anak kita yang menjelang remaja. Kebetulan saya kepala Madrasah Aliyah Negeri Tanah Laut. Jadi kalau catatan-catatan di dalam guru bimbingan konseling itu luar biasa. Kita catat sedetil mungkin dari pengalaman pribadinya sampai pengalaman dia berada di sekolah sama kawan-kawan. Nah, ini tanggung jawab kita bersama. Ibu nyekolahkan anak,
jangan 100% diserahkan ke sekolah, tetap dipantau. Apalagi sekarang media sosial, dunia maya lebih menjanjikan kepada hal-hal yang bersifat negatif. Buka YouTube yang keluar iklan-iklan pornografi, porno aksi. Kalau dulu zaman kita masih kecil, TV aja masih hitam putih ya Bu. Nah, mana ada iklan-iklan yang macam-macam. Nah, kalau sekarang kita sudah banyak kebablasan. Tapi tidak bisa juga kita menutup diri. Hanya saja kita lebih banyak waktu memberikan keleluasaan, memberikan pengamatan kepada anak-anak kita. Supaya mereka tetap berada di jalan yang benar. Makanya ayat tadi, ku anfusakum wa ahlikum naro. Pelihara diri kita dan keluarga kita dari api neraka. Jika kita ingin anak-anak remaja kita ini selalu berada di jalan yang benar, mulai dari diri kita sendiri. Kalau orang tuanya menanamkan kebaikan, insya Allah hasilnya pun juga bagus. Buah itu tidak akan jatuh jauh dari pohonnya. Tidak mungkin kan Bu? Buah nyiur jatuhnya ke bawah pohon mangga. Pasti di bawah pohon nyiur itu sendiri. Jadi kalau anak-anak kita punya masalah, punya watak yang macam-macam, itu cermin dari diri kita. Maka dari itu perbanyak istighfar. Sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan kemudahan dan kelancaran dalam diri kita untuk mendidik anak-anak kita. Ini dari segi traumatis. Kemudian yang kedua, penyebab kenapa merosotnya kesehatan mental remaja kita itu adalah, kalau tadi traumatis, yang kedua adalah dari faktor lingkungan. Kalau lingkungan kita di luar lingkungan keluarga, di dalam keluarga masih bisa kita mengantisipasi. Di luar dari lingkungan keluarga kita tidak bisa menjaga 1x24 jam anak-anak kita. Makanya lingkungan anak itu keluarga, masyarakat, dan sekolah. Ada 3 lingkungan. Dari pagi mungkin sampai sore, yang 5 hari kerja, anak dititipkan di sekolah. Nah ini pantau, ibu harus tetap memantau bagaimana perkembangan anak di sekolah, bagaimana pergaulannya, bagaimana belajarnya, sejauh mana dia mendapatkan pengetahuan agama, sehingga itu menjadi benteng yang kokoh untuk bisa membawa dia, menjaga dia dari hal-hal yang bersifat negatif. Jadi ini lingkungan Bu lah. Kalau keluarga kita ini keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Sakinah itu damai, tentram Bu Ai. Tidak ada gonjang ganjing, ya. Nyaman kan? Kayak ibu-ibu nih di majelis ta'lim Hairun Nisa terlihat nyaman dipandang. Mawaddah, penuh cinta. Nah, kalau tidak ada mawaddah, nggak ada Bu putra dan putrinya. Nah, kan harus ada mawaddahnya. Jadi keluarga itu harus sakinah, mawaddah ditambah warahmah. Ada kasih sayang. Yang kasih sayang ini yang luar biasa. Kita sendiri pun hidup terdiri dari Rahman dan Rahimnya Allah. Kalau tidak ada kasih sayang dari Allah, tidak akan tercipta manusia di muka bumi. Tidak akan tercipta putra dan putri kita. Kita membawa amanah dari Allah. Jadi lingkungan keluarga ini sangat menentukan sekali untuk menunjang kepada kesehatan mental anak-anak remaja kita.
Kalau bisa Bu, kalau ada kesempatan sholatlah berjamaah. Selesai sholat itu tausiah sebentar. Menasehati anak-anak kita. Barang menanyakan tentang keadaan dan kondisinya. Kalau tidak bisa juga pada saat makan bersama. Nah, kita kadang-kadang sekarang ini memang kesulitan untuk kumpul setiap hari dengan keluarga karena tuntutan pekerjaan. Kami pun juga di sekolah seperti itu, Bu. Tapi malam kalau bisa ada sedikit waktu untuk bisa bersama. Kalau tidak bisa juga pantau melalui WA dan lain-lain. Jadi sekarang ini kecanggihan teknologi bisa dimanfaatkan untuk hal-hal yang bersifat positif. Kemudian lingkungan masyarakat. Pergaulan anak di masyarakat, jika kita berdiam, tempat tinggal kita ini berada pada lingkungan yang agamis, insya Allah juga pertumbuhan kesehatan mental anak remaja kita menjadi mental yang positif. Sering ada pengajian di masjid, di musola, ada majelis ta'lim, kemudian ada perkumpulan remaja muslim, ada BKPRMI-nya, ada TPA-nya, anak-anak remaja kita ikut nimbrung di sana, nah, membantu, ikut mensukseskan Taman Pendidikan Al-Quran dan lain-lain. Apapun kegiatan positif dari anak-anak remaja kita itu kita dukung, Bu. Tidak hanya dalam segi agama, kalau toh dia punya keinginan dan hobi yang lainnya, kita dukung. Ada anak yang senang olahraga, main futsal, basket, voli, dan lain-lain. Silahkan. Jangan kita mengekang atau menghalangi, karena itulah dunia mereka. Sepanjang itu menghasilkan hal yang positif, kita dukung. Karena kecerdasan seorang anak itu tidak ditentukan oleh nilai kuantitatif. Ada nilai yang diberikan oleh masyarakat secara sosial, kepiawaian dia dalam melaksanakan tugas di masyarakat. Penilaian luar biasa. Anak itu cerdas semuanya, Bu. Tidak ada anak yang tidak cerdas. Kalau anak ibu senang di keagamaan, berarti dia cerdasnya di situ. Jangan dipaksakan untuk bisa menjadi anak yang hebat matematika. Ada anak yang senang menyanyi aja. Anak remaja kita tuh biasanya kan kalau sudah masa-masa remaja ini masa pubertas. Masa strong and drunk. Menentang. Semakin ibu menentang mereka, semakin mereka akan menjauh dari kita. Nah, jadi kalau kita mendekati anak-anak remaja kita nih, Bu Ai, seperti kita main layang-layang. Nanti diulur, ditarik, ulur, tarik. Nah, seperti itu. Supaya mereka juga punya kesempatan untuk bergerak luas. Tapi dalam koridor batas-batas yang sudah kita sepakati bersama. Itu lingkungan luar. Jadi anak-anak remaja kita itu buat cerdas semuanya. Ada yang cerdas emosionalnya, spiritualnya, intelektualnya. Nah, lengkap. Tidak ada anak yang bodoh. Jangan sekali-sekali mindset kita itu menyatakan ada anak yang bodoh. Tidak ada. Semua anak itu cerdas, pintar. Sehingga itu jadi doa kita, Bu. Apa yang keluar dari mulut seorang ibu itu adalah doa. Tapi apa yang juga pian keluarkan, ibu-ibu keluarkan menjadi umpatan, cacian, makian, itu juga akan jadi doa yang mengantarkan anak nanti dalam kehidupan yang
membawa kemudaratan. Tapi kalau di dalam omongan kita ini selalu kebaikan, saat marah seperti apapun jangan sampai ke hati, Bu. Habis di mulut aja. Biasanya ada anak kan datang pulang tidak tepat waktu. Orang tua sudah nunggu lama. Malam baru datang. Ini marah nih udah nih. Ibunya marah. Tapi aduh pintarnya lah. Nah, jadi tetap bahasanya tuh pintar. Jangan sekali-sekali mengeluarkan kalimat yang membuat anak itu menjadi anak yang durhaka. Kita mencaci anak, nggak ada untungnya, Bu. Kembalinya ke diri kita berarti kita tidak tuntas mendidik anak-anak kita. Nah, jadi perhatikan sekali kita seorang ibu ini, apa yang keluar dari dalam mulut kita itu adalah doa bagi anak-anak kita. Kemudian lingkungan yang ketiga tadi adalah lingkungan sekolahnya. Kalau di lingkungan sekolah ada tata tertib, ada aturan yang bisa dipegang oleh anak-anak kita. Setidaknya itu membantu kita, Bu, tidak bisa menjaga anak kita 1 kali 24 jam. Dari jam 7.30 kita serahkan ke sekolah sampai dia pulang sekolah. Lumayanlah waktu itu untuk kita bisa beristirahat, untuk bisa kita mengerjakan pekerjaan rumah tangga yang lain. Karena ibu-ibu ini luar biasa, Bu. Kita sebagai seorang wanita, sebagai ibu rumah tangga ini Allah berikan berlipat-lipat, Bu Ai. Apa berlipat-lipatnya? Keuntungan dan keistimewaan. Untuk mencari dan menggapai surga Allah itu sebenarnya mudah bagi kita ibu-ibu, asal ikhlas lillahi ta'ala. Kalau mengerjakan sesuatu ikhlas, tidak ada ngomel-ngomel. Pekerjaan itu jadikan ladang ibadah, bukan menjadi beban. Sehingga kalau dijadikan ladang ibadah, insya Allah buahnya Bu Ai kita rasakan nanti setelah kita sudah tidak ada lagi di muka bumi. Nah, banyak kegiatan kita itu anak sekolah, pasti kita di rumah juga punya kegiatan masing-masing. Cuci pakaian, masak, ke pasar, dan lain-lain. Inilah aktivitas seorang ibu. Karena seorang ibu rumah tangga itu dia memiliki banyak profesi. Kadang dia bisa jadi perawat, ya kan Bu? Nah, kadang jadi bendahara. Hebat nih menghitung keuangan rumah tangga. Kadang dia juga jadi dokter. Hampir semua. Apalagi jadi guru. Semua ibu rumah tangga itu adalah guru pertama dalam kehadiran anak-anaknya. Awal lahir anak belum bisa apa-apa. Yang ngajarin bergerak pasti ibu. Yang mengajari bicara pasti ibu. Nah, itulah kita sebagai ibu rumah tangga menjadi banyak punya profesi. Jadi kita bersyukur Bu diciptakan sebagai seorang perempuan, sebagai seorang wanita. Kita ini penerus estafet kehidupan di muka bumi. Tanpa wanita tidak akan ada generasi-generasi berikutnya. Ibu-ibu hadirin yang dirahmati Allah. Kemudian faktor lainnya adalah faktor genetika. Apa itu faktor genetik? Faktor genetika yang kita hadapi adalah bawaan dari lahir. Kalau memang dari lahir itu anak-anak kita itu dari keturunan yang baik-baik, insya Allah perkembangan kesehatan mentalnya pun juga akan bagus. Mohon maaf, ada yang dilahirkan karena hasil hubungan di luar nikah. Ini pun nanti dalam perkembangan mentalnya Bu akan ada pengaruh pada anak kita. Beda dengan anak yang dilahirkan dari hasil hubungan yang resmi.
Jadi kita tidak bisa menutup mata kalau hal yang seperti itu juga akan membawa pengaruh yang besar terhadap perkembangan mental anak-anak kita. Mereka akan merasa dibully, mereka akan merasa tersisihkan dari lingkungan. Kenapa? Karena mereka tumbuh dari hasil yang tidak bagus. Karena itu pandangan Islam, agama Islam ini selalu memberikan nuansa positif kepada kita sebagai ibu, sebagai orang tua, agar betul-betul menjaga anak-anak kita. Tidak mesti kalau anak perempuan yang harus selalu dijaga terus, tidak. Anak laki-laki pun Bu, kita harus tetap jaga. Kita punya anak laki-laki, takutnya nanti mengganggu anak perempuan orang. Kita punya anak perempuan, takutnya nanti anak kita diganggu oleh anak laki-laki orang. Ketakutan dan kecemasan ini wajar, tapi dibarengilah dengan keikhlasan dalam mendidik anak sehingga anak-anak kita taat dan patuh kepada kita. Beri aja kebebasan tapi tetap dalam koridor kebenaran. Dibatasi, silahkan berjalan tapi pulang jam sekian. Nah, ada batasannya. Nah, kalau maghrib stop dulu nonton TV-nya, semua sholat dulu. Nah, kalau saya dulu Bu lagi kecil, kabel TV itu dicabut sama ibu. Simpan ibu dulu sampai habis isya baru dikembalikan lagi ke TV. Jadi nggak bisa nonton TV dulu dari maghrib sampai isya. Karena habis maghrib itu sholat berjamaah, langsung Bapak setor hafalan. Nah, setor hafalan ini langsung dengan mengaji tilawahnya. Baca ini dari ini, lagu ini. Itu dulu didikannya seperti itu, Bu. Sampai sholat isya, habis isya, nah baru diserahkan lagi kabel TV, silahkan ada yang mau nonton TV, ada yang mau mengerjakan PR, ada yang mau cerita-cerita dengan orang tua, silahkan. Karena inilah suasana keluarga kita. Kalau sekarang masing-masing dengan HP, anak ngurung di kamar masing-masing dengan HP-nya. Sehingga komunikasi keluarga sekarang ini sudah mulai menipis sekali. Nah, kadang kita memanggil anak, ini ya pasang headset ya, nggak mendengar, teriak-teriak orang tua, nggak mendengar anaknya. Kenapa nih? Telinganya pasang headset, nggak mendengar. Nah, ini sudah mulai terkikis. Dan inilah yang harus kita kembalikan lagi, Ibu. Beri kesempatan, ada waktu untuk bisa komunikasi bersama keluarga. Tidak anak itu kita biarkan masing-masing dengan dunianya. Kemudian yang keempat, nah tadi itu faktor genetik ya Bu ya, tumbuh dari keluarga yang baik akan menghasilkan mental yang bagus. Tapi bila tumbuh dari keluarga yang broken home, akan menghasilkan mental juga yang jelek. Kasihan anak-anak yang broken home ini, kita banyak mendapati Bu, banyak sekali mendapati di sekolah-sekolah, anak-anak yang orang tuanya bercerai, anak-anak yang orang tuanya KDRT, bahkan pernah saya ceramah di daerah Tanah Laut itu ada yang menangis orang tuanya datang menghadap saya. Ngomongnya seperti ini karena dia kawin muda sekali Bu ya anaknya. Kawin muda. Jadi untuk hukum masalah perkawinan itu hampir tidak paham. Baru 1 minggu melahirkan dipakai lagi sama suaminya. Nah, dipakai sama suami. Kalau nggak mau dipukulin. Ini KDRT-nya jalan, terus lagi hak asasi kita sebagai seorang perempuan terinjak. Kan kita ada masa-masanya Bu. Nggak bisa langsung seperti itu. Masa nipas itu kalau menurut Imam Ghazali itu sampai 2 bulanan. Nah, kalau hukum Islamnya kan 40 hari. 40 hari. Tapi kalau mau lebih bagus lagi menurut Imam Syafi'i sampai 2 bulan.
Kenapa? Supaya organ reproduksi kita itu sudah betul-betul siap. Ini seminggu. Makanya kadang-kadang ada yang hamil lagi, belum anaknya, orang kami Banjar itu apa, darah sebumbung gitu namanya. Belum 1 tahun punya adik lagi. Nah, karena apa? Ya seperti itu tadi. Melanggar aturan. Dampaknya apa, Bu? Psikologis anak pun nanti akan terganggu. Bisa jadi Bu Ai ada penurunan sindrom. Bisa jadi nanti ini pola pikirnya menurun. Bisa jadi anak itu nanti tidak cerdas atau seperti orang idiot. Karena memang melakukan sesuatu yang tidak sepantasnya dulu dilakukan. Jadi siapkan dulu semuanya. 2-3 kali masuk rumah sakit, Bu, dipukuli. Kalau nggak mau melayani, akhirnya minta pendapat, lebih bagus bercerai daripada diteruskan. Karena kalau diteruskan, tidak hanya mental yang tersakiti, tapi fisik juga akan hancur. Ya lama-lama, Bu, bisa jadi membawa kepada kematian. Nauzubillahi min dzalik. Nah, jadi yang seperti ini, pengalaman-pengalaman seperti ini, Bu, luar biasa. Traumatik luar biasa. Jadi untuk kita ibu-ibu, mudah-mudahan diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa mendidik anak-anak kita ini dengan baik. Nah, dengan nyaman, penuh kasih sayang. Ibu-ibu hadirin yang dirahmati Allah, yang keempat adalah proses perkembangan. Ini yang terakhir. Untuk penyebab dari kerusakan dan menurunnya mental remaja kita itu adalah hasil dari proses perkembangan. Kadang anak-anak remaja kita nih, Bu, kada siap lagi. Belum siap dalam dirinya menghadapi perubahan. Perubahan fisik, ada anak yang setelah haid bingung, takut, cemas, khawatir. Kan berubah nih semua. Dari segi fisiknya berubah. Sudah ada payudara lebih membesar lagi dari yang sebelumnya. Sudah ada tumbuh bulu pada pubis, pada ketiak, dan lain-lain. Nah, organ-organ yang lainnya belum lagi secara seksual, itu akan berpengaruh, Bu. Dia melihat di YouTube, dia melihat di iklan-iklan, di Facebook dan lain sebagainya, itu akan membawa sesuatu yang beda dalam diri dia. Kalau tadinya belum pernah melihat apa-apa, belum pernah merasakan perubahan, biasa-biasa aja, Bu. Berteman dengan laki-laki pun biasa aja. Duduk di samping laki-laki pun biasa saja. Main tapak-tapakan juga biasa saja. Tapi setelah dia pubertasnya keluar, mulai haid, mulai ada perubahan, mulai ada di dalam diri ini ketertarikan dengan lawan jenis, ini yang membuat berbahaya. Ada anak yang setelah pubertas dia jatuh cinta dengan lawan jenisnya, tapi bertepuk sebelah tangan membuat dia down. Mengurung diri dalam kamar, merasa tersisih, merasa tidak diperhatikan, orang tuanya sibuk dengan pekerjaan lagi, tidak peduli dengan anak-anaknya, anaknya menyelesaikan sendiri masalah. Iya, jika dia bisa menyelesaikan masalah. Kalau tidak bisa, akalnya pendek, bisa bunuh diri dan lain-lain. Nah, ini yang sangat kita khawatirkan. Tidak sedikit anak-anak kita yang sekarang ini yang memang mentalnya ini sangat lemah. Di samping itu apa? Pondasi agamanya, Bu, yang sangat kurang. Nah, jadi pondasi agamanya yang sangat kurang. Jadi ibu-ibu sekalian, mudah-mudahan yang 4 dari penyebab ini bisa kita antisipasi. Bagaimana cara mengantisipasi? Pertama tadi, tanamkan tauhid dalam diri anak. Ajarkan kepada anak agama itu sedini mungkin, Bu, sedini mungkin.
Kalau kita kurang paham masalah agama, ajak anak kepada guru yang bisa. Cari guru yang mursyid, yang betul-betul paham. Sehingga anak kita ini betul-betul tertanamkan di dalam jiwanya itu pengetahuan tentang ketuhanan. Jangan sampai anak lepas dari itu. Makanya dalam surat Luqman ayat 13 itu Allah menjelaskan, wa iz qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'izuhu ya bunayya la tusyrik billah innasyirka lazulmun azim. Luqman itu berkata kepada anaknya, wahai anakku, la tusyrik billah, jangan sampai menyekutukan Allah. Jadi sedini mungkin Luqman menanamkan dalam diri anak itu supaya selalu mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Kalau sudah tauhid tertanam, dia akan merangkak lagi ke lain. Akhlak jadi bagus, paham tentang hukum, tidak akan melanggar norma agama. Ini yang diperkuat. Belum lagi Bu anak diajarkan zikir, sholawat. Zikir ini Bu nyaman di dalam. Kalau kita membaca la ilaha illallah, la mawujud bihaqi illallah. Tidak ada Tuhan itu yang bisa kita kenal selain Allah. Zikir kita dalam hati, apalagi dengan usia kita yang sekarang pula, yang sudah di atas 40. Nah, 40 itu ibarat rambu-rambu itu sudah rambu-rambu kuning. Peringatan Bu. Bila 40 tidak juga berubah sifat kita, maka itulah yang membawa kita nantinya pulang ke negeri akhirat. Jika orang itu sombong, maka dia akan pulang dengan kesombongannya. Jika orang itu durhaka kepada Allah atau sering bermaksiat, maka pulangnya pun dengan bermaksiat kepada Allah. Tapi jika dengan umur 40 kita bisa merubah diri, insya Allah kita akan kembali dengan husnul khotimah. Ini yang kita harapkan. Satu hal lagi Bu, kenapa kita harus betul-betul mendidik anak dengan baik? Karena merekalah yang nantinya yang akan tetap mendoakan kita. Nah, mereka yang akan tetap mendoakan kita. Siapa yang akan mendoakan saudara kita belum tentu mereka punya keluarga juga. Ponakan-ponakan kita belum tentu mereka punya ayah dan ibu juga. Tapi yang kita harapkan adalah doa dari anak-anak kita. Jika mati anak Adam maka terputus amalnya. Kecuali 3. Doa anak yang soleh, amal jariah, ilmu bermanfaat. 3 nih insya Allah pian ada. Jika benar-benar bisa mendidik anak dengan baik. Amal jariah insya Allah ada Bu Aipian. Pian pernah menyumbang untuk masjid, untuk jalanan, untuk pembangunan fasilitas umum yang dipakai oleh orang banyak terus menerus. Selama dipakai terus, selama itu mengalir pahala kita. Ilmu bermanfaat pian pasti punya. Mulai dari pian mendidik anak sejak kecil, anak diajari membaca doa, anak diajari sholat, anak diajari mengaji, anak disekolahkan, diajar ibu memberikan pembelajaran tentang hitung berhitung dan itu dipakainya sampai dia juga nanti berumah tangga dan punya anak lagi. Terus dia menyampaikan kepada anaknya, anaknya nanti menyampaikan lagi, terus menerus sampai berakhir dunia. Ilmu bermanfaat itu akan terus mengalir. 2 sudah kita Bu punya tabungan. Tinggal 1 doa anak yang soleh. Kayak apa Bang Bu kalau mandul kada bisi anak? Kita punya anak angkat, kita punya anak keponakan, asal kita pelihara dengan bagus. Kita punya anak didik di sekolah, asal kita memberikan pengajaran yang baik. Mudah-mudahan dia ingat dengan kita, selalu mendoakan kita sepanjang hayatnya. Walaupun kita sudah tidak ada di muka bumi, tapi doa itu terus mengalir kepada diri kita.
ibu-ibu hadirin yang dirahmati Allah. Mungkin ini dulu sekilas penyampaian tausiah dari saya tentang menjaga kesehatan mental remaja anak-anak kita menurut perspektif agama, dan mudah-mudahan ini nantinya membawa kebaikan bagi diri kita sehingga kita bisa mengantisipasi sedikit mungkin faktor-faktor penyebab merosotnya mental anak-anak remaja kita, baik di rumah tangga kita ataupun di sekitar lingkungan hidup kita. Demikian saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Ustazah dan atas ceramah beliau tadi. Mungkin kita buka sesi tanya jawab dulu. Yang ingin bertanya secara online kami persilakan dan juga secara offline kami persilakan. Mungkin dari online boleh dibuka dulu Mas Denny. Boleh nanti dibuka aja mute itunya, mikrofonnya. Atau di offline dulu ibu-ibu, ada yang mau bertanya kami persilahkan. Oke, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan Ibu, nama saya Sandra. Sebelumnya terima kasih atas tausiahnya hari ini, sangat bermanfaat sekali Ibu. Jadi sebelumnya saya pernah mendengar ada beberapa anak remaja berada di fase yang sangat sulit untuk diatur, bahkan membantah kepada orang tua. Nah, ada beberapa orang tua yang memilih untuk melakukan ruqyah kepada anaknya. Apakah ruqyah itu bisa menjadi salah satu metode untuk menjaga kesehatan mental anak, Ibu? Itu saja pertanyaan saya. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada Ibu Sandra tadi. Memang betul salah satu dari penyebab juga untuk merosotnya nilai-nilai atau mental dari anak-anak remaja kita itu ada gangguan-gangguan di luar dari nalar yang bisa kita jangkau. Nah, gangguan-gangguan ini biasanya terjadi pada anak-anak yang jiwanya kosong. Jiwa kosong sering melamun, sering menyendiri, kadang-kadang berhalusinasi. Nah, yang seperti ini memang tidak bisa hanya sekedar dinasehati oleh orang tua, tetapi juga lebih kita bawa kepada hal-hal yang sifatnya pengobatan secara alamiah dengan ayat-ayat Al-Quran yang diperdengarkan untuk disampaikan di telinga si anak. Sehingga itu menjadi ruqyah, pengobat penawar untuk mengeluarkan hal-hal yang berdampak atau bersifat negatif. Masuknya jin yang sekarang ini malah semakin banyak. Dunia kita semakin modern, tapi mereka itu tidak pernah bisa lepas dalam diri kita, dalam dunia kita. Karena memang jin juga diciptakan oleh Allah sama seperti kita manusia. Tetapi pada kehidupannya itu kadang-kadang bisa mengganggu kepada manusia, terutama anak-anak remaja yang tadi jiwanya kosong. Jadi itu memang salah satu juga alternatif untuk bisa membebaskan anak-anak kita dan mensehatkan kesehatan mental remaja kita. Kira-kira bisa dipahami, Bu? Bagaimana Mbak Sandra, ada tambahan lagi? Oke, baik ibu-ibu yang mungkin di online boleh bergabung yang sudah menchat untuk menanyakan kepada Ibu. Ada yang ingin bertanya Ibu? Oh, Ibu Anida Amin Bu, kami persilahkan. Terima kasih Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah izin bertanya ya. Terima kasih tadi penjelasannya cukup komprehensif.
Dan ada sedikit pertanyaan berdasarkan pengalaman atau pengamatan saya, mohon maaf kalau nanti ada yang salah, mohon dikoreksi. Kalau saya mengamati di pendidikan anak-anak sekarang, ini kebetulan anak saya masih SMP dua-duanya. Nah, pendidikan sekarang ini banyak mengajarkan anak-anak untuk berani berpendapat, lebih ke berani berbicara ya. Kalau zaman saya dulu, saya kelahiran 70-an Ustazah, jadi masih dulu banget ya. Ini saya diajarkan untuk patuh ya, patuh ketika guru menjelaskan, kita mendengarkan, kemudian kita melakukan tanpa banyak tanya. Jadi bagi orang tua kami dalam mendidik putra-putrinya itu lebih gampang kan. Begitu ada nasihat langsung dilakukan tanpa ada protes ataupun argumen-argumen dari anak. Nah, ketika sekarang ketika kita memberikan arahan atau nasihat itu cukup memakan energi yang tinggi ya. Jadi begitu kita nasihati pasti akan argumen-argumen dari anak-anak yang harus kita jelaskan panjang lebar. Dan kadang-kadang ujung-ujungnya itu kalau misalnya kita nasihati pada hal-hal yang praktis ya, misalnya itu kadang-kadang kita yang malah sama anak itu apa ya, dinasihati kayak misal gini, kalau zaman dulu ya kita dinasihati oleh orang tua misalnya jangan hujan-hujan nanti pilek, nah kita langsung nurut ya. Tapi kalau anak-anak sekarang itu misalnya saya nasihatin yang sama, jangan hujan-hujan nanti pilek, nah anak-anak ganti menasihati kita, ibu jangan pernah mengatakan hal yang buruk nanti kejadian loh, mendingan ibu diam aja, saya hujan-hujanan dibiarin aja lah, saya melakukan dibiarin aja, jangan mengucapkan hal buruk nanti kejadian. Nah, seperti itu Ustazah. Nah, kalau ini solusinya gimana ya? Terima kasih. Iya, terima kasih Ibu. Nggih. Perkembangan zaman dari kita yang dulu dengan anak-anak kita sekarang ini memang sangat jauh berbeda, Bu. Anak-anak sekarang ini kritis. Mereka kritis, kemudian memang di sekolah itu diajarkan tentang bagaimana bersikap, kemudian berani berkata sesuatu dengan benar, dengan lantang, tetapi juga mungkin ada batasan-batasan yang diberikan oleh guru sehingga tidak semuanya harus kebablasan bisa disampaikan, bisa diperdengarkan dengan orang lain. Mungkin dalam kasus yang Ibu sampaikan ini, anak-anak Ibu tergolong anak yang cerdas tuh, anak-anak yang kritis betul, sehingga mereka mampu menyampaikan sesuatu kepada Ibu, sehingga ini menguji kesabaran Bu, menguji kesabaran kita. Tetapi kalau tadi menilik dari apa yang sudah saya sampaikan dari awal, memang kecerdasan emosional seorang anak itu bisa terlahir dengan sendirinya, bisa terlahir dari faktor lingkungan di sekitarnya. Kalau anak-anak kita memang kritis tapi dalam koridor kebenaran, insya Allah Bu hasilnya bagus aja. Dia memperingatkan kepada kita mudah-mudahan tidak berkata yang tidak bagus sehingga itu akan menjadi doa atau dilanjurkan nanti atau diistidratkan. Tetapi kita menyikapi ini ambil hikmahnya saja Bu. Anggap anak kita ini mereka ingin menyampaikan sesuatu kepada kita dengan caranya sendiri. Jadi kalau melihat dari apa yang Ibu sampaikan tadi, itu masih dalam kategori masih bagus-bagus saja Bu. Tinggal kita mengarahkan aja. Mudah-mudahan dengan seringnya kita berdoa kepada Allah, memohon kepada Allah sehingga anak-anak kita ini nantinya menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Setiap apa yang dia ucapkan, setiap apa yang dia lakukan selalu dalam koridor kebenaran. Mungkin itu Bu. Bagaimana Ibu Anida? Ada tambahan lagi? Ya, terima kasih Ustazah. Baik, terima kasih. Dan ada penanya berikutnya yang bergabung lewat online di Zoom kita hari ini. Mohon izin saya bacakan. Ada dari Ibu Ana Teguh. Di sini beliau menanyakan, mohon izin bertanya Ustazah, bagaimana menjaga kesehatan mental anak remaja dari faktor luar seperti bullying dan itu seperti apa kiatnya? Terima kasih. Terima kasih Ibu Ana yang sudah menyampaikan pertanyaan. Jadi cara kita atau kiat-kiat kita menjaga
kesehatan mental anak kita dari pembulian yang dari luar atau lingkungan dari luar rumah tangga kita, keluarga kita. Ini yang pertama sekali tadi kita menanamkan kepada anak-anak kita sikap tegas dalam menghadapi setiap masalah. Anak kita ajarkan selalu bisa terbuka, jangan menyimpan sesuatu. Jadi orang tua harus tahu masalah dan kondisi yang terjadi di lapangan. Keterbukaan dalam keluarga ini sangat penting sekali, Bu, sehingga tidak sampai merusak kepada mental anak. Kalau sekali anak dibully oleh kawan-kawannya, terus dia di rumah menyampaikan dengan orang tua bisa menjadi penengah. Orang tua bisa mengambil sikap sehingga anak tidak terbawa berlarut-larut dalam situasi hati yang tidak nyaman. Atau orang tua bisa, jika bully itu terjadi di lingkungan sekolah, orang tua bisa berkoordinasi, berkomunikasi dengan pihak sekolah, terutama dengan guru BK-nya atau dengan wali kelasnya. Jika itu terjadi di masyarakat, orang tua bisa memanggil atau berkonsultasi dengan RT setempat, kemudian nanti kedua belah pihak bisa dipertemukan sehingga tidak berlarut-larut. Jadi hal yang seperti ini sebenarnya mudah asal kita cepat bertindak. Jangan dibiarkan berlarut-larut. Di dalam rumah tangga kita sudah menanamkan tata krama yang bagus, tata tertib dalam rumah tangga yang bagus, pemahaman agama yang sudah luar biasa, tetapi di luar anak-anak kita masih saja ada yang membuli dan lain sebagainya, maka jalan satu-satunya adalah komunikasikan ini dengan warga setempat, dengan RT setempat, atau dengan pihak sekolah. Nah, jika itu terjadinya di sekolah atau di masyarakat. Bisa, Bu, mungkin itu, Bu, yang bisa saya sampaikan. Masya Allah sekali ya jawabannya Ibu. Dan benar-benar sekarang ini kasus pembulian itu ada di setiap lini kalau boleh saya itu kan ya yang kita lihat sekarang, dan apa yang dijelaskan Ibu Ustazah tadi udah benar-benar bikin kita harus menjaga dan aware untuk anak-anak kita. Baik, tadi penanya online dan sekarang kami buka lagi untuk offline-nya. Ada 2 orang, boleh? Silakan. Oke. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Tias. Sebelumnya terima kasih Bu Ustazah untuk materi ceramahnya hari ini, sangat-sangat membantu kami para ibu-ibu yang mendampingi dan membersamai anak. Yang ingin saya tanyakan Bu Ustazah, untuk saat ini budaya patriarki di Indonesia itu kan masih ada ya Bu, yang dimana laki-laki itu memegang kekuasaan paling tinggi istilahnya di dalam rumah tangga. Kadangkala suami yang sudah bekerja itu ada juga yang tidak mau mengurus pekerjaan rumah tangga, bahkan juga mengasuh dalam arti pengasuhan anak ya Bu, tidak ingin terlibat. Apakah itu menjadi faktor, salah satu faktor yang akan mempengaruhi mental anak nantinya ketika anak itu sudah berada dalam fase remaja? Untuk kiat-kiatnya seperti apa Bu, Ustazah, untuk istri dan suami agar kompak dalam mendidik anak dan memberikan pondasi agama yang kuat? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Tias. Pada saat kita membangun rumah tangga, itu yang paling fundamental yang kita bangun adalah komitmen bersama. Seandainya ada 2 perusahaan itu membangun MOU ya, nah kerjasama, kesepakatan. Kita pun membangun kesepakatan Bu, bersama suami. Artinya kalau kita nanti berumah tangga, tugas-tugas kita ini akan kita saling bantu bersama. Itu komitmen awal dulu Bu dibangun. Saya sendiri waktu mau menikah, saya ini orang organisasi Bu. Sampai sekarang pun memegang 22 organisasi. Dari kecil di OSIM, di PMR dan lain-lain. Itu sudah dunia saya. Jadi saya orang organisasi yang sering bergerak di luar.
Suami orang pendiam. Orang yang nggak pernah berorganisasi, taunya ke majelis aja. Nah, ini dua perbedaan yang luar biasa, Bu, di dalam rumah tangga. Kita membangun rumah tangga dengan dua sifat yang berbeda, latar belakang yang berbeda. Ini sangat susah sekali, Bu, untuk membangunnya. Tapi kita punya tekad. Nah, kita punya tekad membangun komitmen bersama. Bila mau kawin dengan saya, maulah saya jangan dibatasi. Nah, ini satu komitmen. Bila mau kawin dengan saya, nanti kita di dalam rumah tangga sama-samalah mendidik anak, mengasuh anak. Jika aku nanti kerja di dapur, bantu-bantulah sedikit. Nah, itu komitmen bersama. Jika dari awal sudah kita tumbuhkan itu, insya Allah, Bu, jalannya bagus. Tapi kalau sudah dari awal belum ada komitmen, dalam fase proses perjalanan rumah tangga kita, banyak kita akan menghadapi kendala dan itu akan berpengaruh kepada anak-anak kita. Anak akan melihat perkembangan rumah tangga orang tuanya dan itu menjadi kepikiran dalam diri anak-anak kita. Dia akan membanding dengan rumah tangga orang lain, kawan-kawannya yang orang tuanya saling bantu, di rumah tangganya sendiri saling cuek. Nah, ini dua perbandingan. Perbandingan yang seperti ini yang akan menumbuhkan sikap antipati pada anak kita. Anak kita yang remaja ini nanti antara dua, biasanya anak pertama lebih cenderung kepada sifat orang tua yang laki-laki, kepada bapaknya. Anak yang kedua lebih cenderung kepada sifat faktor genetika pada ibunya. Jika ibunya rajin, suka menolong, di rumah tangga ini selalu piawai, anak yang kedua ini yang lebih cepat tanggap terhadap apa yang dirasakan oleh ibunya. Anak yang pertama lebih cenderung kepada bapaknya. Nah, jadi kalau sudah seperti ini, cepat-cepatlah kita bersama suami membangun komitmen. Nah, tolonglah dibantu. Memang pekerjaan kita ini cukup berat, Bu. Cukup berat. Ulun sendiri, saya sendiri walaupun menjadi bekerja juga sebagai PNS, tapi tidak pernah punya pembantu dalam rumah tangga. Tidak pernah, karena saya niatnya jika saya bekerja di luar rumah, saya harus membereskan dalam rumah. Nah, itu tuh sudah komitmen dalam diri untuk diri saya sendiri, bukan dengan suami itu. Pokoknya kalau saya punya pekerjaan di luar, di rumah tangga saya harus beres. Saya tinggalkan 10 hari, misalkan pelatihan. Di rumah itu sudah tersedia semuanya. Nah, itu yang kita bangun. Bukan berarti kita meninggalkan seenaknya saja. Nah, atau kita biarkan suami mengurus sendiri di rumah tangga. Tidak. Kita sama-sama. Kami ini sama-sama kepala madrasah, Bu. Suami juga kepala madrasah. Cuma bedanya, saya orang senang di lapangan, suami senang di rumahan. Nah, itu jadi dua yang berbeda, tapi kami bisa menyatukan. Sehingga anak-anak kita itu terlahir dari perbedaan. Anak saya sekarang nih di kantor pajak provinsi Kanwil Pajak nih depan. Punya cucu 1 sudah. Itu watak lebih ke bapaknya. Dia senang di kantoran yang notabene menghadapi kertas, laptop dan lain-lain. Tapi anak saya yang kembar itu senang di luar, organisasi, pramuka dan lain-lain. Mereka saya bebaskan, tidak saya kekang. Karena mereka punya dunia, punya hobi, punya keinginan, cita-cita sesuai apa yang mereka harapkan. Kita sebagai seorang ibu hanya bisa mendoakan. Jadi ujar laki ulun tuh bulah, nah ini bahasa Banjar keluar. Kada usah maejar, ditangati, doakan aja. Nah, itu bapaknya tuh seperti itu aja, Bu, ngomongnya. Doakan aja, jangan ditangati, jangan dilarang. Nah, jangan dilarang. Biarkan dia berkembang, doakan aja. Pulang ke kampus malam dari Pelehari, pulang ke Banjarmasin. Nah, pulangnya sore aja, nyaman malam, Mak. Malam tuh tidak banyak gangguan di jalan.
Nah, kita sebagai ibu biasanya khawatir ya Bu, pasti khawatir. Walaupun anak sudah dewasa, pasti ada kekhawatiran. Tapi apa kata bapaknya? Dia laki-laki. Doakan aja di jalan, mudahan selamat. Nah itu aja Bu kalimat dari seorang bapak. Kalau ibu kalimat pasti panjang. Itu ibu itu panjang. Ceramahnya panjang dulu lawan anak. Makanya anak tuh biasanya masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Kalau ibunya yang ngomong. Tapi kalau sudah bapaknya yang ngomong, itu meresap ke hati Bu. Meresap ke hati. Nah, doa kebaikan yang disampaikan oleh seorang ayah itu akan cepat sekali dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau doa keburukan atau umpatan cacian makian dari seorang ibu itu juga akan cepat diberlakukan Allah kepada anak-anaknya. Ya, makanya dari tadi kita jagalah mulut kita ini supaya selalu berkata-kata yang baik-baik. Mungkin itu Ibu bisa dipahami. Baik. Sudah cukup Bu Tia? Oke, terima kasih Ibu Ustazah. Mungkin untuk pertanyaan terakhir kita lihat dari online, apa ada yang ingin bertanya? Kami persilakan sebelum kita masuk ke acara selanjutnya. Boleh di-scroll Mas, di chat mungkin kalau ada pertanyaan, tapi kalau tidak ada. Oke, boleh Mbak Vita Umu Adnan, kami persilakan. Iya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ustazah, mungkin saya bertanya sedikit ya. Tadi kan Ustazah banyak menyampaikan gimana caranya kita membersamai anak gitu ya pada saat kita ada bersama dengan mereka gitu. Nah, kondisinya pada saat sekarang ini anak-anak yang berusia menuju remaja itu mungkin ada yang tidak bersama dengan orang tuanya. Misalnya dia SMP-nya sudah masuk pondok, seperti itu ya. Nah, otomatis kan waktu bersama dengan orang tuanya tuh sangat terbatas gitu. Lebih banyak bersama temannya dan juga dengan pondok gitu ya. Mungkin mohon informasinya Ustazah, bagaimana caranya kita memastikan bahwa anak kita itu kesehatan mentalnya tuh benar-benar terjaga gitu. Karena memang waktu kita bertemu dengan anak itu terbatas dan juga komunikasi dengan anak juga kan terbatas karena dia memang dalam pengawasan pondok. Demikian, terima kasih. Jazakillahu khairan. Terima kasih Mbak Pita. Memang kalau anak kalau sudah masuk pondok ini hampir semua orang tua Bu tidak bisa mengontrol perkembangan di sana. Hanya saja kadang-kadang bertanya dengan ustadz yang menjaga untuk tiap kelompok dari anak-anak kita itu. Tapi sebagai seorang orang tua atau kita sebagai ibu, kadang-kadang mungkin ada beberapa kali menengok ke sana, melihat, kemudian menanyakan apa sih yang kendala yang dihadapi selama berada dalam pondok. Kadang-kadang anak-anak kita memang tumbuh berkembang sebagai seorang remaja itu tidak bisa 100% berada di bawah pemantauan kita. Nah, jadi Ibu, pada saat ada kesempatan kita bersama dengan mereka, nah itulah kesempatan yang paling bisa kita pakai untuk berkomunikasi langsung dengan anak dan kita bisa mengetahui sejauh mana perkembangan mental dan fisik mereka selama mereka berada dalam pondok. Karena kalau harus terus-terusan mungkin tidak bisa dan anak-anak kita di pondok itu juga tidak dibolehkan megang HP. Seandainya boleh megang HP bisa setiap saat ibu mengontrol, bisa video call, bisa WA-an dan lain-lain. Tetapi karena tidak diperbolehkan megang HP, kadang-kadang ada kesempatan itu sehari 2 hari boleh menelpon langsung tapi meminjam kepada ustadznya atau ustazahnya. Nah itu Bu, mungkin mudah-mudahan bagi kita yang memiliki anak di luar dari lingkungan keluarga kita menyekolahkan berasrama, menyekolahkan di pondok, ini mudah-mudahan kita bisa memantau itu walaupun sekali 2 kali, tetapi bisa teratasi dalam artian setiap ada masalah itu segera cepat kita tindak lanjuti. Karena terkadang
dengan teman itu dia malah lebih nyaman, lebih nyaman curhat ketimbang dengan kita orang tua. Kenapa? Karena memang kita membatasi diri juga, kita merasa sesuatu yang disampaikan itu tabu. Padahal apa yang disampaikan oleh anak kita itu sebenarnya itulah yang terbaik yang harus segera mungkin kita atasi. Kadang kalau dulu kita kita malu dulu datang bulan haid. Nah haid itu dulu kita malu menyampaikan dengan ibu kita, dengan orang tua kita. Kita malah dengan teman yang enaknya. Nih, aku nih lagi keluar darah seperti ini, gimana nih caranya? Nah, tapi kalau orang tua kita dulu melihat anak yang sedang haid, malah kadang ada, karena nggak paham anaknya kan, darah kadang-kadang duduk di mana ada, di kursi ada, paham. Nah, sekarang dengan kemajuan teknologi dan lain sebagainya, anak mulai kritis dan lain sebagainya, itu sudah mulai memudahkan kita. Jadi, carilah nanti teman dari anak kita itu yang kita anggap bisa menjadi penjembatan dari lidah kita. Nah, kalau dia percaya dengan salah satu temannya, jadikan itu sebagai perpanjangan lidah kita. Sehingga apa yang kita sampaikan, dia lebih menurut kepada temannya itu, lewat temannya lah kita nanti memberikan jalan keluar. Mungkin ini Bu yang bisa Ulun sampaikan. Baik, terima kasih Ibu Ustazah. Dan bagaimana untuk Mbak Vita, ada tambahan lagi? Oke. Cukup. Terima Iya. kasih Ustazah. Sama-sama Ibu. Baik, ibu-ibu sekalian yang bergabung di online dan juga di offline pada pagi hari ini, terima kasih dan terima kasih juga kepada Ibu Ustazah yang telah menyampaikan materi pada pagi hari ini dan sangat benar-benar bermanfaat, mungkin nanti kita aplikasikan di kehidupan kita. Namun sebelum saya dan juga panitia menutup acara pada pagi hari ini, boleh Bu dipimpin dulu untuk doa agar kita mendapatkan keberkahan pada acara atau kegiatan pagi hari ini. Kepada Bu Ustazah kami persilahkan. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa ahli baitihi wa zurriyatihi ajmain. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultani. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat, taqdi lana biha jami'al hajat, wa tutahhiruna biha min jami'is syai'at, wa tarfa'una biha innaka 'alat darajat, wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma inna nas'aluka salamatan fi dinina wa afiyatan fi jasadina wa jiyadatan fi ilmina wa barakatan fi rizkina wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Rabbana la tujik qulubana ba'da iz hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana fir lana junubana wali walidina wali jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat birahmatika ya arhamar rahimin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya Allah, ya Hayyu ya Qayyum, ya Azimu ya Rabbal alamin. Qayyum yarzuqu man yasha'ul quwwah
ilahi anta maqsudi waridhaka matlubi wa upawidu amri ilallah. Rabbi firli wali walidayya warhamhum kama rabbawna shighara. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Terima kasih banyak Ustazah pada hari ini. Dan dengan berakhirnya materi kita pada kegiatan kali ini, saya ucapkan terima kasih kepada ibu-ibu yang telah bergabung dan semoga materi kita tentang menjaga kesehatan mental remaja menurut pandangan agama hari ini dapat keberkahan dan juga bisa kita aplikasikan di kehidupan kita sehari-hari. Dan terima kasih sekali lagi kepada Ibu Ustazah, kemudian Ibu Ira dan juga Ibu Aninda, serta ibu-ibu yang bergabung pada Zoom dan juga offline kegiatan kita hari ini. Dan mohon maaf sebesar-besarnya kalau ada kekurangan pada acara hari ini. Sebelumnya saya tutup, ada pengumuman sedikit untuk ibu-ibu dan juga yang tadi bergabung, yang sudah bertanya di online dan juga offline, nanti akan dihubungi oleh panitia. Ada sedikit link aja yang akan diberikan yang tadi sudah bertanya. Dan baiklah, saya akhiri untuk kegiatan kita hari ini. Semoga kita senantiasa disehatkan badan dan juga rohani. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh